yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, saya berdoa bagi Bapak Saudara semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, memberkati kita semua, amin. Haleluya. Mari kita mau bawa sukacita, kita mau memulai ibadah kita. Ya, sebelumnya mari saya mau ajak kita untuk bersatu hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sangat teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, pada hari Minggu ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau Allah yang hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah yang hadir di dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau bersuka cita, kita mau sungguh-sungguh menyatakan ucapan syukur kita bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan Allah kita. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, yes Tuhan, lebih kuat dari dosa, yes Bapa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita mau naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Mari kita bersuka cita, kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan Allah kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, yes Tuhan. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya haleluya. Yeay. Mari kita semua mau bergoyang untuk Tuhan Allah kita, amin. Yes, Tuhan kita sungguh baik bagi kita, amin. Mari kita mau naikkan syukur kita senantiasa bagi kebaikan-Nya, haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan,
menaikkan syukurku, yes Tuhan, syukurku, yeah. Haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Yes, Dia Allah yang setia, Dia kasih-Nya yang selalu membebaskan kita dari belenggu dosa, amin. Haleluya. Yeay. Mari kita mau nyatakan pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar, mulia, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji. Mari sama-sama katakan, takkan berhenti, yeah, meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau nanti hanya untuk-Mu, hidup yang Kau nanti hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita, amin. Ya, kita mau selalu bersuka cita bagi Tuhan Allah kita, karena Dia kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Saya persilakan Bapak Saudara bisa duduk kembali. Mari kita mau teduhkan hati kita, kita mau bawa hati kita mau menyembah Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Yes Tuhan, kita mau naikkan sembah kita. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setia-Mu Yesus Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita mau tinggikan Dia, kita mau angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia lebih sungguh lagi, menyatakan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu Yesus Tuhan. Yes Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu, lukis indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
selamanya, selamanya. Mari dengan segenap hatimu kita mau naikkan sembah kita. Mari dengan segenap hatimu kita mau arahkan hati kita kepadanya. Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau Allah yang dahsyat, termulia, termulia. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala lebih dalam. Ku menyembah dalam roh, dalam roh. Mari sama-sama kita mau nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya lebih dalam. Dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari sama-sama kita mau katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu, Yesus Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, Yesus Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, Yesus Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami, Yesus.
Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku tahu, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Mari sama-sama kita mau nyatakan, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sama-sama kita mau katakan, oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Ya Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberikan jawaban atas hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Kau Allah yang melakukan setiap mukjizat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu percaya, dan mau selalu percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman-Mu kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin amin Tuhan. Oh, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat, oh, dan tak pernah kupikirkan. Itu semua Kau sediakan Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mengasihi kita, memelihara kita, sampai kita kembali bertemu di dalam ibadah live streaming pada saat ini. Sebelum mendengarkan kebenaran firman, saya ajak kita semua untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang berkuasa, yang menentukan setiap hal yang Tuhan kehendaki, terutama bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Bapa, sehingga hati kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan perbuat bagi jemaat-Mu, bagi kami semua anak-anak Tuhan yang ada di Taman Palem ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang hidup. Berkati kami oleh kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan, untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah akan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita bisa kembali bertemu
di dalam ibadah live streaming pada saat pagi hari yang indah ini, saudara yang kekasih. Saya percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hari lepas hari, kesulitan demi kesulitan kita jalani di dalam hidup ini. Dan saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhanlah akan bisa mampu melewati berbagai macam situasi yang terjadi di dalam kehidupannya, saudara yang kekasih. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada dua hal yang terjadi, saudara yang kekasih. Orang-orang yang belajar mengenal Tuhan akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan tampil menjadi pemenang, akan kuat di dalam berbagai macam situasi karena dia tahu Allah dia, Allah kita adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Tetapi bagi sebagian orang, masa-masa yang sulit membawa dia akan tawar hati atau mengalami ketakutan. Karena apa? Karena dia ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Mungkin dia akan kecewa dan lain sebagainya, saudara akan kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan perlu kita lebih mengalami Tuhan di dalam hidup kita melalui berbagai macam situasi yang kita hadapi sehari-hari di dalam hidup kita di dunia ini. Nah, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini kita melihat ada 3 macam suatu pengakuan yang diberikan oleh orang kepada Tuhan Yesus. Dari sini saya membuat suatu tema firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan mau dari dalam setiap kehidupan orang percaya maupun sebagai orang yang mengenal Tuhan, saudaraku. Di dalam ayatnya yang ke-57 sampai 58 dikatakan di sini bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Suatu pengakuan yang sangat baik dari seorang, tidak disebut namanya di sini, tetapi saya pelajari, saya lihat kalau Matius menuliskan di sini bahwa orang ini adalah seorang Farisi. Seorang Farisi sudah mengikut Yesus dan di tengah perjalanan dia berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi."
Tidak ada yang kurang di dalam pengakuan ini, saudara akan kekasih. Tetapi dapat kita lihat apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita melihat respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang suatu kenyamanan hidup. Karena dikatakan di sini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari sini kita dapat melihat, kita pelajari bahwa orang ini adalah orang yang sudah mengetahui, mendengarkan, melihat bagaimana Yesus ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Dan karena dia adalah seorang Farisi, mungkin dia berpikir dia adalah nabi yang akan datang, yang melakukan berbagai macam mujizat dan berkat-berkat pada saat itu. Akan tetapi, pengakuan ini, saudara akan kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menolak. Tetapi Tuhan menekankan bahwa kalau dia mau mengikut dia, dia tidak bisa berdasarkan hanya kepada mujizat ataupun berkat-berkat Tuhan semata-mata. Nah, dari hal yang pertama saya lihat di sini adalah Tuhan mau menjadi seorang murid adalah dia Yesus menjadi pusat di dalam hidupnya. Bukan berkat-berkat atau mujizat yang telah dilakukannya, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel ataupun orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Karena kita tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dan memberkati mereka. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan disembuhkan. Nah, bahkan Yesus memberikan mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang, saudara akan kekasih, dan sisanya ada 12 bakul. Tetapi di lain hal, saudara akan kekasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa Yesus sering menegur orang banyak itu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 15 berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berdasarkan mujizat berkat-berkat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel, maka mereka mau menjadikan Yesus itu menjadi raja pada saat itu. Tetapi Yesus menghindar dan dia meninggalkan orang banyak itu. Berarti itu bukan maunya Tuhan. Memang Yesus adalah raja, tetapi konsep pengenalan bangsa Israel hanya bergantung, hanya melihat kepada berkat-berkat dan mujizat itu belum kuat. Mereka dapat mengiring Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus dicari oleh orang banyak. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang pada saat itu, besoknya orang berduyun-duyun datang untuk menemui Yesus. Tetapi Yesus menegur orang banyak itu. Kenapa? Karena mereka melihat, mencari makan di dalam hidup mereka, saudara kekasih dalam Tuhan.
Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu belajar kembali bahwa mengenal Tuhan itu tidak hanya dari berkat-berkat saja atau mujizat-mujizat saja. Kita bisa kecewa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukankah banyak orang-orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan, tahu Yesus Tuhan, bahkan sudah melayani Dia, bahkan sudah rajin ke gereja, tetapi di saat masalah datang, di saat pergumulan datang, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berpaling kepada hal-hal yang lain, saudaraku yang kekasih. Yang Tuhan mau adalah Dia menjadi pusat di dalam hidup kita. Dengan apa, saudaraku yang kekasih? Dengan cara kita mengalami Dia setiap hari di dalam hidup kita. Di dalam suka maupun duka yang kita alami dalam hidup kita. Saya percaya di mana ada Yesus, kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka Dia akan membuat hati kita menjadi kuat, menjadi berubah. Maka mata kita melihat keadaan itu bisa menjadi berubah, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 15 ayat 32, di saat orang-orang banyak datang kepada Yesus. Waktu Tuhan Yesus pada saat itu ada di bukit, maka banyak orang datang kepada Yesus. Matius pasal 15 ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang datang menemui Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan kebenaran firman Tuhan di sini, 3 hari mereka sudah tidak makan. Ataupun mungkin hari pertama mereka membawa makanan, hari kedua mungkin mereka ada yang tidak makan, tetapi sampai kepada hari yang ketiga mereka bisa bertahan pada saat itu untuk mereka mendengarkan Yesus atau mengikuti Yesus. Nah, kita lihat di situ ada suatu kebenaran yang sungguh luar biasa. Karena mereka datang mengikut Yesus bukan hanya mau karena berkat-berkatnya saja atau hanya ingin melihat mujizat saja, tetapi mereka mau datang kepada Yesus, pengen mengenal siapakah sebenarnya Yesus yang datang di tengah-tengah mereka sampai pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Dan pada saat itu kita lihat Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa Yesus tergerak oleh karena belas kasihan? Karena orang-orang itu dengan tulus, dengan rindu, tanpa ada embel-embel lain pun dia mengikut Yesus dengan apa adanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan melakukan bagian Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka diberkati, makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah kita dapat melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, saudaraku yang kekasih? Dikatakan firman Tuhan bahwa sebagian daripada mereka binasa di tengah-tengah perjalanan mereka. Mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Laut Teberau terbelah 2. Mereka bersorak-sorak kepada Tuhan. Allah mengubah air pahit menjadi manis. Allah yang mereka sembah memberikan mana setiap hari pada mereka. Di saat panas di padang belantara tersebut, Allah menurunkan tiang awan. Di saat dingin pada malam hari di padang gurun tersebut, Allah menurunkan tiang api untuk menghangatkan mereka. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, karena makanan mereka menjadi bosan di sana dan mereka bersungut-sungut kepada Musa, itu berarti mereka bersungut-sungut karena apa? Karena berkat-berkatnya, karena mereka tidak menerima sebagaimana apa yang mereka mau pada saat itu
pada Tuhan. Artinya keinginan mereka tidak terpenuhi secara jasmani. Mereka ada di dalam pengembaraan. Mungkin mereka berpikir akan suatu rumah yang bagus, suatu keluarga yang ada anak dan istri, yang ada tanah. Saudaraku yang kekasih, mereka menuju ke sana, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga banyak di antara mereka yang bersungut-sungut dan tidak sampai kepada tanah Kanaan, saudaraku yang kekasih. Kalau mereka belajar bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah mereka, mereka bisa menahan diri, mereka mengikuti cara Tuhan, mereka bertahan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memperhatikan mereka. Perjalanan itu tidak begitu lama, saudaraku yang kekasih, tetapi mereka melakukan bersungut-sungutan sehingga mereka berputar-putar dan berputar-putar di padang belantara tersebut, saudaraku yang kekasih. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau tidak Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita, kita akan lemah. Kita akan bersungut-sungut. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang terjadi seperti ini, saya percaya jika Yesus ada di dalam hati kita, bukan kekhawatiran, bukan persungut-sungutan, saudaraku yang kekasih, saya percaya Dia akan membangkitkan kita, saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, suatu saat maka Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya, saudaraku yang kekasih. Yesus mengajak para murid-muridnya bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maka murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan nabi yang akan datang, ada yang mengatakan nabi-nabi Yeremia dan lain sebagainya. Pada saat itu maka Yesus berkata kepada Petrus, hei, menurut kamu siapakah anak manusia? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus memberikan pengakuan seperti itu, saudaraku yang kekasih. Dikatakan, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, di atas pengakuan ini, itu berarti ada suatu pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, sehingga di luar batas pemikirannya, tetapi hatinya mengerti bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus meneguhkan setiap firman Tuhan itu di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya sebagai firman Tuhan yang kita tahu, tetapi dia dapat dipakai oleh Tuhan berbicara di dalam hati kita untuk menggerakkan hati kita di luar pemikiran kita. Kita katakan firman Tuhan itu dan kita hidupi firman Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih, mungkin orang lain tidak mengerti, mungkin orang lain tidak akan menolak, mungkin orang lain tidak peduli, tetapi saya percaya kalau di dalam hati kita Tuhan sudah meneguhkan sesuatu, pasti itu akan terjadi, saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan, Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh orang banyak, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti itu yang akan terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan juga, kita banyak mendengarkan kebenaran firman, banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu sudah sering kita dengarkan, sudah kita tahu mungkin, bahkan mungkin sudah kita khotbahkan di mana-mana.
Tetapi di saat kita bergumul dengan Tuhan, di saat kita datang masuk di dalam hadirat Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, maka ada sesuatu kekuatan yang baru. Firman Tuhan itu meneguhkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin dia berkata kepada saudara, jangan takut, ini aku. Jangan bimbang, ini aku. Orang lain tidak mendengarkan itu, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita, meneguhkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka keadaan di sekitar kita akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukankah di saat murid-murid Yesus dengan Yesus ada di dalam perahu, datang angin topan datang. Yesus bangkit dari dalam buritan, dikatakan bukan dia langsung menghalau angin topan itu, tetapi menegur murid-muridnya yang ketakutan. Permasalahannya adalah bukan di angin topan, saudaraku yang kekasih. Permasalahannya adalah di kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat itu, saudaraku yang kekasih. Masalah di kita, bukan di keadaan. Keadaan itu ada di dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada banyak berlaksa-laksa di kiri, di kananku, tetapi Tuhan yang memelihara kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadikan Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita sehari-hari. Apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, asal ada Yesus, ada hadirat Tuhan, ada pewahyuan, ada peneguhan dari Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya lihat di sini dalam pengiringan ini adalah di dalam ayat yang ke-59 sampai dengan ayatnya yang ke-60, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan di sini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudaraku yang kekasih, ini adalah terjemahan Bible, Alkitab yang baru, saudaraku yang kekasih. Tapi saya ambil di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang firman Allah yang hidup. Dikatakan di sini, pada suatu ketika ia mengajak seorang agar ikut dan menjadi murid-muridnya. Orang itu mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Ya. Kalau di dalam ayat 59 terjemahan baru dikatakan di sini, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Sepertinya orang tuanya meninggal, dia permisi dulu menguburkan itu. Wah, sadis banget ya seperti itu. Tetapi terjemahan yang firman Allah yang hidup dikatakan sampai ayahnya meninggal, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah Yesus lah yang terutama di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Nah, orang-orang yang belum mengenal Yesus, pasti dia akan selalu bimbang dan dia tidak mau membayar harga untuk mengikut Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya kita mengasihi keluarga. Di dalam hidup setiap manusia ada skala prioritas, saudaraku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Baru yang kedua adalah keluarga. Itu bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi sering di dalam hidup yang orang-orang yang belum mengenal Tuhan, keluarga itu merupakan prioritas utama, saudaraku yang kekasih. Saya katakan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sepertinya mengikut Yesus itu ada suatu pemikiran tidak menghargai keluarga. Bukan itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus, Yesus ada di dalam hati kita, maka kasih kita akan berubah menjadi kasih yang sempurna. Maka orang-orang seperti inilah akan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Bukankah banyak suami istri di tengah jalan bercerai, saudaraku yang kekasih?
Seorang suami berpikir dengan menafkahinya, memberikan uang yang berlimpah, dengan memberikan kenyamanan hidup bagi istrinya, dia merasa dia memberikan yang terbaik. Tetapi jangan heran saudaraku yang kekasih, pada saat lain si istri itu berkata, percuma semua hartamu itu, karena aku tidak menikah dengan hartamu, tetapi aku menikah dengan pribadimu. Seorang istri, saya percaya dia mau pribadinya kepada istrinya. Ada kasih yang sempurna di dalam kehidupan mereka, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya maka kita bisa lebih mengasihi anak-anak dan istri kita, saudaraku yang kekasih. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pertama tadi adalah orang-orang yang fokus kepada Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang berpusat kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Itu yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ayat yang ke-61 sampai 62. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya baca lagi saudaraku yang kekasih di dalam firman Allah yang hidup. Di dalam ayat yang ke-62 ini dikatakan di sini adalah, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Tidak layak memiliki kerajaan surga kalau pikirannya belok dari kerajaan itu, saudaraku yang kekasih. Artinya adalah kita harus tetap fokus kepada Dia atau kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita percaya bahwa di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, baik singgasana di bumi maupun di sorga, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa, segala diciptakan oleh Dia. Dia di sini adalah firman yang hidup, itu Yesus, dan untuk Yesus, saudara kekasih. Orang yang ketiga ini memberikan satu pengakuan, saudaraku, tetapi dia punya alasan lain. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia tidak mau belajar mengenal Tuhan dengan apa adanya, ataupun dia tidak mau belajar mendalami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, saya percaya untuk barang yang murah, ya, kita akan mengeluarkan biaya yang murah. Tetapi untuk sesuatu yang berharga, dituntut ada harga yang harus kita bayar untuk satu hal yang berharga tersebut. Kenapa orang ini beralasan, saudaraku yang kekasih? Karena dia belum mengenal siapa Yesus itu sebenarnya di dalam tengah-tengah mereka. Seandainya dia belajar, dia mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan, sama seperti Petrus dan murid yang lain, mereka meninggalkan perahu mereka, mereka melompat dari perahu mereka, mereka mengikut Yesus kemana mereka pergi, sehingga mereka mengenal Yesus lebih dalam lagi di dalam hidup mereka, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapat apa-apa. Saya ingat setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, itu peristiwa bagaimana istri Lot memandang ke belakang, saudaraku.
Saya percaya kebenaran firman Tuhan berbicara tentang istri Lot. Di saat Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, malaikat berjanji kepada Lot dan istrinya agar mereka tidak melihat ke belakang. Tetapi di tengah-tengah perjalanan setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora, sebagaimana kita tahu, istri Lot memandang ke belakang. Apa yang terjadi? Maka dia mati dan menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam artinya menjadi peringatan untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sering kita karena memandang ke belakang, maka perhatian kita terganggu, saudaraku yang kekasih. Karena di belakang banyak suara. Karena di belakang banyak gangguan untuk mengajak kita, saudaraku yang kekasih. Karena di belakang kita juga ada kelemahan-kelemahan kita, saudaraku yang kekasih. Karena di kiri kanan kita banyak hal, suara-suara yang akan mengganggu kita. Memperlihatkan kita mungkin keadaan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi begitu berat. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar, saudaraku yang kekasih. Kita percaya hidup kita di dunia ini bukanlah untuk selamanya. Tetapi ada rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan bukan hanya untuk kita semata-mata, tetapi agar kita juga konsen di dalam pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, saudaraku yang kekasih, bersama-sama dengan Tuhan, kita bekerja untuk hidup yang kekal, saudaraku yang kekasih. Dan pekerjaan-pekerjaan itu kita tidak tahu mana yang bertumbuh, mana yang sakit-sakitan atau dan sebagainya. Tapi kita percaya kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, saya percaya ada upah yang menantikan kita di hadapan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itulah saya mau kita dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini, ya, yang pertama adalah jadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Bukan berkat-berkatnya atau mujizat-mujizatnya. Itu semua akan berlalu. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, menjadi pusat di dalam hidup kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, saya percaya maka hati kita menjadi berubah. Ada peneguhan dari Tuhan, ada pewahyuan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan itu berbicara di dalam hidup kita sehingga kita berubah. Maka keadaan yang ada di sekitar kita ataupun yang masalah yang datang dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan bekerja memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, saudaraku yang kekasih. Dan yang kedua adalah mari kita jadikan Yesus itu yang terutama di dalam hidup kita, saudaraku. Sebelum segala sesuatu kita lakukan, maka dalam hati kita carilah Tuhan. Kita jadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Saya percaya di saat ada kasih di dalam hidup kita, maka kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, saudara yang kasih. Dan keluarga bukan merupakan alasan untuk kita berpaling daripada Tuhan, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita dapat menjadi orang-orang yang lebih mengasihi keluarga, saudara yang kekasih. Yang ketiga adalah dari pengakuan yang ketiga ini, bahwa mari kita fokus kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, apapun yang membuat perhatian kita, keadaan yang kita alami mungkin, atau situasi yang kita alami mungkin yang menjepit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Ada suara-suara yang datang mungkin, tunggu dulu, atau ke sana dulu, ke sini dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus fokus kepada Tuhan karena kita tahu. Ya, karena kita tahu kalau kita berpaling kepada suara-suara itu, saudara yang kekasih, Yesus berkata kita tidak layak. Yang tidak layak artinya tidak memenuhi standar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di saat kita tetap fokus kepada Yesus, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, saya percaya fokus kepada pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati, melakukan bagiannya di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. 3 hal ini merupakan menjadi kekuatan di dalam setiap jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita kuat menanggung segala persoalan, segala perkara di dalam hidup kita. Karena Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia tidak hanya ada di luar kita, tetapi ada di dalam kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kuasa untuk kita bisa berkemenangan setiap hari di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam hidup kami Bapa. Agar kami berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, pada berkat-berkat. Mungkin sering kami kecewa Tuhan. Karena keadaan tidak seperti yang kami inginkan. Atau kami sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi jawaban belum tiba. Kami yakin percaya Bapa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai berkekurangan, membiarkan kami sampai binasa Tuhan. Tapi Tuhan tepat pada waktu-Mu akan memberikan jalan keluar dan akan menolong kami Bapa. Dan berikan kami Tuhan hati untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa Tuhanlah yang lebih utama. Karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat bagi kami Bapa. Segala sesuatu ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan mampu mengasihi keluarga kami. Mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi. Tetapi kalau kami hanya mengetahui Tuhan, tidak ada kasih dalam hidup kami. Kami adalah seperti gong yang gemerincingnya Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan dan fokus kepada pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin percaya Bapa bahwa pekerjaan-Mu adalah pekerjaan untuk hidup yang kekal dan tidak pernah sia-sia. Dan kami yakin percaya di saat Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami, maka berkat-berkat-Mu akan mengikuti kami Tuhan. Kemana Tuhan mau kami lakukan. Tuhan jemaat-Mu kami lakukan Tuhan. Kau berkati jemaat gereja kami Tuhan di Taman Palem, Pak Gembala, Ibu Gembala, semua keluarga Tuhan. Jemaat-Mu Bapa, menuntun kami Tuhan. Mana Tuhan mau menuntun kami, yakin percaya Tuhan. Tuhanlah yang menjadi memelihara kami dan melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang Tuhan rencanakan tidak pernah menjadi gagal, tetapi akan berhasil. Terima kasih Bapa. Jadikan kami menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan di dalam berbagai macam situasi yang kami hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati Pak Pangabean. Tuhan selalu memakai Pak Pangabean dengan urapan yang baru. Dan Tuhan pelihara di dalam kesehatan, pekerjaan, dan juga diberkati istri dan anak-anak. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelum kita akhiri, mari kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan meteraikan setiap firman yang kami dengar di dalam setiap loh hati kami ya Tuhan. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-Mu GB Eklesia Taman Balang. Urapan yang baru senantiasa Kau curahkan baginya. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah diberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berburu hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang membimbing kami, yang menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan semuanya. Ada Roh Kudus yang bersamamu, yang menghiburmu, yang menguatkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.